Halo, selamat malam Sobat Aspet. Jumpa lagi dengan saya Rio di live IG. Saya akan undang Mbak Lutfi Andayani. Tema kali ini kita yuk berdamai dengan pandemik. Apa rahasianya? Kita akan mendengarkan sharing dari Senior Financial Planner. Ya, selamat datang Mbak Lutfi. Halo, halo. Jelas nggak suara, Halo, suara jelas, saya jelas? jelas, Oke. jelas. Halo, apa kabar semua? Apa kabar semuanya? Kita sudah kedatangan tamu spesial nih, Mbak Lutfi Andayani, sebagai Senior Financial Planner. Kita akan mendengarkan apa sih rahasianya Mbak Lutfi ini bersahabat dengan di masa pandemi saat ini. Gitu Mbak Lutfi ya. Ya, tema kita hari ini, yuk berdamai dengan pandemik. Apa sih Mm-mm. rahasianya? Nah, rahasianya nih, rahasia seorang Senior Financial Planner ya Mbak Lutfi ya. Nah, ini kayaknya topik yang gak bosen-bosennya ya Mbak Lutfi ya. Karena COVID sesuai ya, lagi, pandemik lagi sesuai gitu ya. sesuai sama kondisi saat ini ya, Kondisi Mas saat Rio saat ya. ini ya. Heeh. Mm-mm. Betul-betul. Mungkin Dan mungkin ini ada Mm-mm. dan ini kita mengangkat topik ini sebenarnya ada alasan kuat nih Mbak Lutfi. Kenapa? Apa Karena tuh? kita ini berada Mm-mm. di area Jawa Timur dan Malang Mm-mm. ini dekat dengan Surabaya. Surabaya ini sudah wilayah hitam, zona Wah iya, hitam heeh, heeh, betul untuk betul betul COVID-nya. sekali. Benar benar. Nah, makanya kita harus tetap waspada nih. Cukup cukup Nah, serem ya kalau dibilang ya. betul, makanya kita harus benar-benar Mm-mm. memproteksi, benar-benar kita menghitung, benar-benar kita Betul. ya menjaga diri kita supaya Mm-mm. nggak terkena ini. Nah, Mbak Lutfi, Mm-mm. apa nih rahasianya Mbak Lutfi kalau kita sudah melihat kira-kira Halo, apa Bu sih Ina. rahasianya? Mm-mm. Rahasianya Mbak Lutfi itu bisa berdamai dengan COVID, dengan masa pandemi saat ini. Harusnya bukan cuma saya ya, Mas Mas Rio ya, yang harusnya Ya, berdamai ya. Di sini kita berdamai bukan berarti kita menyerah ya dengan keadaan ya. Maksudnya bukan berarti mm-mm, kita ya sudahlah gitu. Masa-masa kayak gini ya udahlah, kita mesti ngapain lagi gitu kan. Istilahnya mm-mm. begitu. Jadi yang saya bilang kalau di sini sih kita beradaptasi ya, lebih tepatnya ya. Bersahabat Ya, dalam hal ini kita beradaptasi dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi kita harus tetap move on dan menyesuaikan diri. Ada kan pepatah yang menyatakan bahwa orang yang akan bertahan itu bukan orang yang paling kuat, ya kan? Tapi adalah betul. orang yang dia mampu beradaptasi. Maka dialah yang Ya, akan bertahan lebih lama daripada yang lain, betul gitu. banget. Jadi memang orang-orang yang mampu beradaptasi itu yang bisa survive ya gitu ya. Iya, Begitu ya Mbak benar, Lutfi. benar, benar, benar. Betul ya. Jadi memang kalau Betul, kita betul. maksudnya kita berdamai, bukan artinya kita menyerah gitu ya. Bukan, bukan. Jadi kita memang Bukan harus ya? beradaptasi. Yang harusnya, yang tadinya seperti apa, sekarang ya kita mesti nggak bisa. Ya apapun dilakukan ya dari rumah kan sekarang. Iya, iya betul. Jadi nggak Semua boleh kita keluyuran kasihkan ya dalam udah. rumah. Mau gimana gitu kan? Ya Heeh. menyesuaikan. Jadi pekerjaan kita pun menyesuaikan, semuanya menyesuaikan dengan kondisi saat ini Mm-mm. tentunya gitu. Ya mau nggak mau kita dituntut untuk berubah ya, begitu bukan begitu Mbak Lutfi ya. Iya, ya itu tadi perubahan ke arah menyesuaikan dengan keadaan saat ini Mm-mm. gitu. Betul, betul Mm-mm. banget, betul banget. Nah ini sekarang ini sudah mulai berkurang nih ya untuk Mm-mm. PSBB-nya setiap wilayah dari kota-kota sudah Oke, mulai heeh. ya Di mulai Malang kan juga ya, di Malang kan di juga mana sudah sudah nggak berakhir. PSBB. Heeh, mm. Heeh. Heeh, Nah ini betul, maksudnya, betul. lah ini apakah kita kembali ke normal yang biasanya atau Oh, belum lah, new belum normal atau lah. bagaimana? Ya kita Jadi masuk ke kayaknya new normal ya sekarang ya, iya. istilahnya kan. Mm-mm. Heeh, heeh. Eh, bukan berarti ketika ketika kita diumumkan PSBB berakhir gitu. Waduh, udah Nah, langsung kayaknya nelponin bersorak-sorak gitu teman-teman. ya. Heeh, nelpon teman-teman, ayo yuk ketemu yuk. Ayo pergi ke sini yuk, ayo Heeh. ketemu di mana yuk gitu. Itu waduh, parah kalau kayak gitu. Bakalan itu kan ada kurvanya ya. Ya, Sama betul. kayak sama kayak kita punya fun itu kan fluktuatif gitu kayaknya. Jadi Betul. belum bisa yang
ber apa namanya, mengalirnya ini belum seperti itu gitu. Jadi Betul, betul. sebaiknya kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, Karena kondisi kondisi kayak gini nih nggak bisa kita yang langsung, waduh, eh, begitu selesai PSBB udah langsung serbu mall gitu kan, kayak udah langsung, bersorak-sorai begitu ya. iya, nggak, Heeh. jangan gitu, jangan mengorbankan diri gitu Kalau sebelum Anda dulu punya kita proteksi. Jualan. Kalau dulu kita melihat orang maskeran itu kayak aneh ya Mbak Lutfi ya. Sekarang Aneh, tapi kalau sekarang kita justru kalau nggak lihat, nggak pakai kalau nggak masker pakai malah malah aneh. aneh ya. Heeh. Heeh. Kayak tadi nih saya pergi sebentar untuk ngantar anak saya daftar ulang kan ya ke sekolah kan. Heeh. Itu juga ketika kita semua pakai masker nih, sekeluarga pakai Mm, masker. mm, Nah, mm. ketika kita lihat orang nggak pakai masker, kita tuh yang aneh gitu yang, loh kok nggak pakai masker sih? Gitu. Padahal biasanya kalau misalkan kondisinya biasa, normal, ada orang pakai masker, ih so higienis banget sih nih orang gitu kan. Gitu ya. Ini justru kebalikannya lagi gitu. Tapi kadang aneh loh Terus Mbak Lutfi. Saya juga orang mm-mm, itu kadang kalau pakai masker itu bukan di hidung sama mulut, malah taruh di di sini. leher atau Iya. di leher atau di dagu gitu ya. Nah, mana Heeh. terus perlindungannya di mana itu kalau kayak Nah gitu, ya iya, kan? justru kan yang Ini harus dilindungi hidung kan. masih kebuka, Nah itu. hidung masih kebuka, mulut masih kebuka. Ya, kita mesti lihat tutorial ya, Betul. tutorial cara Cara pakai memasang. masker. Heeh. Kemudian ada lagi nih, kita mesti cuci tangan tuh, cuci tangan. Mm-mm. Kan mesti nggak sekedar aja kita cuci tangan gitu kan. Cuci Ya, tangan dalam satu ada menit. langkah-langkahnya. Ada Mm-mm. langkah-langkannya juga. Terus sekarang Kemudian juga kita pakai face shield, mm-mm. bukan? Face shield yang kacamata Google juga bisa kan? Face shield. Benar Nah, benar, itu kalau dulu kan kita pakai kacamata Google tuh kan kayak aneh gitu ya. Kayak orang mau aneh berenang sekarang. nyelam gitu ya. Iya benar benar. Benar, kalau sekarang kan itu safety first gitu ya, benar-benar kita mau Betul. pergi itu kalau kalau bisa kita pakai baju astronot itu deh. Kan APD benar-benar itu ya. benar-benar Eh, ini apa aman gitu kan. ya. Ya memang harus 3 area ya, mata, hidung, dan mulut tuh harus kita Ya, proteksi ya. betul 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 banget, betul banget. Nah ini ada yang bilang, pakai kacamata aja sudah oke katanya. Gimana Mbak, menurut Mbak Lutfi? Kacamata tapi nggak pakai masker. Iya, tapi atau kacamata dan pakai Saya masker. nggak jamin, saya nggak berani jamin deh kayaknya. Iyalah, Ya kan? kalau kacamata kan Janganlah, di janganlah, samping ini janganlah, bisa bisa janganlah. bisa ini kan bisa Tetap keluar tetap juga. ada beberapa area yang tetap bisa termasuki oleh ini virus kan gitu. Mm-mm, mm-mm. Janganlah. Kasihan keluarga kita yang di rumah ya. Ketika kita pergi, Betul. kita istilahnya kalau orang Jawa bilang ugal-ugalan gitu ya. Nah, kita balik ke rumah bawa virus kan, waduh, Ah. janganlah gitu. Kecuali kita Terus kalau udah pede nih, sekeluarga udah sudah kebal ya, terproteksi gitu, sudah kebal kebal itu gitu ya. oke lah. Ah, Karena ya itu tadi cukup kalau kita baca, aduh cukup membahayakan kan gitu. ah. Sama kalau untuk jarak jarak aman tuh berapa sih Mbak Lutfi? Ada yang ngomong 1 meter, ada yang ngomong 2 meter, 1,5 meter. Nah, menurut Mbak Waduh, Lutfi ini kalau jarak dalam satu amannya, ruangan sih, saya nggak berani ya. Kalau misalkan di bawah 1 meter saya nggak berani. Kecuali dengan anak saya sendiri gitu kan, dengan keluarga kita ya sendiri. Tapi kalau yang kita misalkan di kenal ya. luar gitu kan, kalau di luar kan kita pergi kan sudah ada tanda-tandanya tuh. Kalau misalkan di Betul, satu betul. tempat kan sudah disilang gitu kan, berarti tuh nggak boleh Ya, duduk di situ. Terus betul. kalau misalkan eh, apa namanya eskalator itu juga udah ada tanda Mm, kaki gitu kan, kita berdiri di sini, yang terakhir harus duduk di silangnya. sini gitu. Benar-benar. Ya, betul. Jadi memang memang kita harus ya new normal ini harus ini ya apa namanya protokol kesehatannya benar-benar ketat banget Tetap ya. harus diperhatikan, harus diperhatikan. Tadi saya juga tadi Benar. pagi pengurusan perpanjangan SIM memang sudah Mm-mm. itu sudah Itu di antrinya apa ya, antrinya kayak apa itu Mas Rio? antrinya harus 1 meter, nggak boleh berdekatan. Nanti kalau berdekatan Oh, sama Pak aman lah polisinya ya. diteriakin harus Apalagi, mundur ya gitu. nah itu Nah, pasti aman itu. kadang orang belum bisa menyesuaikan untuk jaga Heeh. jarak. Kadang itu Betul orang pengen betul. berdesakan, pengen ya, tapi memang ini habit baru. Kita memang Heeh, belajar benar. habit baru itu. Heeh, Jadi memang benar benar. dan di tempat duduknya pun disilang-silang untuk tengahnya. Jadi benar kata Mbak Lutfi,
Jadi memang sudah ada protokol baru untuk tempat duduknya Ditandain. pasti ada, betul, ditandain yang nggak boleh duduk kayak gitu. Mbak Lutfi, Heeh. kita ini sudah benar, kita sudah melakukan protokol kesehatan, betul nggak? Betul, Tetapi ya kita nggak bisa lepas ya dari namanya resiko, betul nggak? betul. Nah, proteksi apa nih yang kira-kira bisa kita apa ya tambahkan? Waduh, kalau karena saya orang insurance nih, nomor satu Hmm. mesti terproteksi sama yang namanya asuransi gitu. Nah, Karena betul, siapapun loh bisa bisa kena loh, ya kan? betul, Keluarga kerajaan betul. Inggris aja kena loh, Pangeran iya Charles kan? ya. Heeh, heeh, itu Heeh. kena loh. Terus orang-orang yang, aduh itu nggak kena lapisan, semua Hmm. seluruh lapisan masyarakat eh, beresiko lah kena, Betul, gitu kan? betul, betul, betul. Nah minimal ya Kayak kita mesti. motivator aja, Pak Tundesem Oh itu iya, juga Pak kena Tung juga Desem kan. kan kena juga. Oh, Mm-mm, untung mm-mm. dia covernya gede tuh. Nah, itu. Jadi Nanti dia Mbak malah Lutfi akan terbayar, sharing nih. itu malah beliau ini terbayar 104% ya? Atau 110% ya? Ya, Pokoknya dia terbayarnya di atas 110%. 100%. 110% ya? Betul, betul. Nah, Gitu. Itu itu orang karena apa yang melek beliau asuransi. ya covernya udah cukup gitu. Nah untuk kita-kita ya sebaiknya memang punya minimal cover gitu. Sekarang kan Mm-mm, pemerintah mm-mm. udah mewajibkan pakai BPJS, ya kan? Ya nggak Betul. apa-apa, pakai aja BPJS. Atau kalau misalkan sudah punya cover dari perusahaan, malah ya alhamdulillah gitu kan. Kalau Mm-mm, dari mm-mm. perusahaan sudah punya, ya minimal sudah ada lah gitu. Sudah ada, Dia punya. betul banget. Menurut Mbak Lutfi ini rahasia khususnya apa sih Mbak kita untuk mengantisipasi kondisi saat ini? Tadi kan Mbak Lutfi sudah ngomong tentang asuransi. Nah, Mm-mm, tapi kan mm-mm, ekonomi tetap harus juga jalan tuh Mbak. Sedangkan mm-mm, sekarang juga kita melihat bahwa banyak teman-teman kita di luar sana itu mm-mm. mengalami kayak penurunan pendapatan gitu kan. Betul, betul, betul. Jadi untuk pariwisata, untuk tempat perhotelan dan sebagainya Mm-mm, banyak mm-mm. mengalami ada yang dipotong hingga 60%. Teman Iya saya yang loh, punya oh. yang itu ngeri banget. Nah, rahasianya ini apa nih Mbak Lutfi? Ini kan saya ngomong Ya tentang kita, proteksi asuransi. mm-mm, Nah, yang untuk mm-mm. proteksi ekonomi. Nah, ada nggak rahasianya? Oke, ya kita mesti mesti punya pekerjaan yang apa ya istilahnya pekerjaan yang benar-benar kita bisa andalkan sekarang ini, Hmm, ya kan? Yang ya betul. yang berhubungan dengan kondisi saat ini gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalkan kondisi saat ini harus dari rumah, ya kita kerjanya harus yang bisa dari rumah, gitu kan? Ya, ya betul. Harus yang dari rumah. Karena kita nggak bisa berkeliaran kemana-mana kan sekarang. Ya mending di Itu rumah jadi aja kan gitu. iya jadi apa kita Uh, mulai mencari nih, kita uh, mulai putar otak nih apa nih pekerjaan yang bisa kita lakukan dari rumah gitu, ya. sama kita mengeluarkan yang nggak penting ya Mm-mm. gitu, Kira-kira yang nggak apa? penting-penting. Kira-kira apa Apa itu yang maksudnya? bisa mengangkat kalau ya kita di rumah nih. Ini Mm-mm. bisnis apa sih yang sedang booming saat ini kalau kita melihat? Ya ini kan kita kerjakan di rumah untuk apa dan sebagainya. Waduh kalau itu Ya. sih saya mesti bilang bisnis yang sekarang lagi saya tekuni. Ya karena saya taunya itu ya kalau mungkin online ya bisnis online gitu kan, logistik ya kan, yang Ya, distribution yang online gitu-gitu kan bisa juga itu, ya, ya bisa. betul. Kemudian kalau kayak kita financial planner Hmm. kan bisa juga kita kerjakan dari rumah kan, by phone, by video Ah, call, kemudian by Zoom gitu kan. Jadi nggak nah, perlu betul. ini kemana-mana lagi. Mungkin kita Dan ketemu kalau misalkan yang pasti dicari orang itu kan unlimited income, betul nggak, Mbak? income, benar, 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 Iya. benar, Jadi benar. orang yang pengen ya dikerjakan di dalam rumah, kita kerjakan Tapi bisnis di dalam tapi income-nya rumah, tetap ya, tapi income-nya income-nya tetap bisa justru diandalkan harus ya. meningkat income-nya. Heeh, betul.
Tadi kita sudah bahas nih tentang proteksi. Nah, Mbak Lutfi, Mm-mm, rahasianya nih proteksi yang harus seperti apa? Tadi kan Mbak Lutfi sudah bahas tentang tung desem, Pak Tung tuh. mm-mm, Pak Tung itu mm-mm, memiliki, ini saya kemarin saya lihat videonya itu dia memiliki proteksi hampir 12 m mm-mm, proteksinya dia. mm-mm, mm-mm, Betul mm-mm, kan? betul, betul. Nah, rahasianya apa Mbak Lutfi kalau kita boleh tahu untuk bagaimana sih kita menjaga ya keuangan kita Ya itu khususnya tadi untuk kita mesti, asuransi ya. kita mesti pos-posnya masing-masing ya untuk proteksi income sendiri, untuk proteksi kesehatan juga kan. Yang wajib itu yang Mm-mm. dua itu sih sebenarnya, bahwa Mm-mm. pencari nafkah harus diproteksi income-nya gitu karena yang selama ini menjalankan bisnis istilahnya bisnis ya di dalam sebuah rumah ini kan ya pencari income ini gitu jadi itu Ya, yang ya harus betul. harus diproteksi income-nya gitu kalau nggak jalan Mm-mm. lah semua pengeluaran pengeluaran bulanan itu kalau misalkan nggak ada income kan mandek gitu. Ya, betul. Mm-mm. Nah, asuransi apa yang cocok kira-kira kalau kita ya ini kan kita ngomong masalah biaya ya Mbak Lutfi ya. Mm-mm. Betul nggak? Kalau kita ngomong biaya ini kan pasti kalau kita mengeluarkan untuk kita membeli sebuah asuransi, berarti kan kita perlu biaya, betul nggak? Mm-mm. Nah, Mm-mm. Mm-mm. kalau kita Betul. versus dengan keuangan untuk income sendiri juga menurun. Nah, Mm-mm. Mm-mm. rahasianya apa sih? Step awal apa yang kita harus ambil dulu untuk mengamankan hal ini? Iya, minimal kita punya yang namanya itu tadi, asuransi kesehatan. Kesehatan sama proteksi income. Yang seperti apa Mbak asuransi kesehatan itu? Kalau kesehatan ya mungkin yang on bill ya, jadi yang tanpa unit link. Jadi itu preminya Betul, juga sangat minim gitu. Tapi proteksinya kalau cukup maksimal gitu. Minimal betul harus banget. punya itu. Heeh. Itu dulu Eh, ya untuk mengamankan. iya, heeh. Jadi kalau terjadi sakit itu kita nggak sampai menguras yang namanya tabungan karena ada Nah, pihak itu. lain yang bayarin kan gitu. Iya, Itu yang jadi memang wajib. betul banget. Jadi mengamankan Mm-mm, dana mm-mm. darurat ya. Yang kita sudah bahas Mm-mm. dari minggu lalu ya Mbak Kemarin Lutfi ya. ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya, Betul, betul. betul. Jadi bagaimana kemarin minggu lalu kita memproteksi dana darurat sendiri gitu ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. Mbak Lutfi sudah membahas tentang asuransi yang on bill. Maksudnya apa Mbak on Mm-mm. bill? Asuransi On bill on itu bill. dibayar sesuai tagihan ya. Dibayar Hmm. sesuai tagihan. Jadi berapapun tagihannya itu akan dibayar sama pihak asuransi itu sebesar itu. Itu yang tapi tetap aja kita kan belinya nanti sesuai dengan kelas kamar yang kita beli juga gitu. Jadi Ah, nanti di situ semuanya akan nggak jadi nggak tanpa tanpa ini apa ya istilahnya plafon ya. ya betul. Jadi semuanya terbayar gitu. Ini cukup Jadi cukup cukup ini kok proteksinya cukup bagus, cukup bagus. Saya sendiri kan pakai ya. gitu ya. Cukup Mm, mm, membantu mm, kan. mm. Jadi Cukup membantu dan preminya juga oh, nggak terlalu tinggi. Preminya nggak terlalu tinggi, terjangkau ya lah. karena ya istilahnya dia stand alone ya tanpa diikuti oleh unit link ya. Iya, kalau kalau tabungan Betul kan kan? nanti boleh menyisihkan di tempat lain ya, jangan di sini gitu. Hmm, Jadi yang penting-penting dulu aja yang diproteksi ya, itu. Jadi kalau misalkan yang betul. untuk kita fokusnya ke kesehatan, ya Heeh. kita ambilnya kesehatan aja gitu. Jangan pakai unit link dulu. Ya. Apalagi kan kalau misalkan pakai unit link itu kan pasti nanti akan nambah kan preminya gitu. Nah, Nah betul, betul banget. kondisi saat ini kan kita nggak mau ngeluarin duit terlalu banyak dulu kan gitu. Itu Iya. hal-hal yang iya, heeh. Kita Eh, mesti sisihkan sisanya untuk dana darurat iya, iya, gitu kan. iya, iya, iya. Mm-mm. Apa sih rahasianya untuk kita Ah, bersahabat? ya kita mesti berdamai sama keadaan ya Mas Rio ya. Hmm, Jadi kita mesti menerima bahwa kenyataannya ya sekarang seperti ini semua orang mengalami hal yang sama dan ini juga hal baru buat semua orang ini new normal juga ini buat new semua orang. normal juga. Ini new normal buat semua orang
gitu. Jadi Mm-mm. meski ada rasa kecewa, frustasi yang kita rasakan, tetap aja kita harus berusaha untuk melewati ini semua gitu kan. Ya, betul. Ini proses. Kita mesti berproses, kita mesti adaptasi. Ya, dengan Mm-mm. mempertahankan rutinitas harian kita tetap gitu. Nah, betul. Dan bagaimana sobat ini, sobat asuransi ini yang sudah mempunyai asuransi, apa yang harus Mm-mm. dilakukan, Mbak Lutfi? Kalau yang sudah punya, Mm-mm. ya sudah. Kalau yang sudah Kita kan punya harus tinggal mereview kembali kan untuk yang sudah punya kita harus oke, mereview, kita kalau harus melihat, iya, jadi melihat bagaimana sih yang sudah punya asuransi kesehatan ini apakah sudah tepat gitu ya. Karena kan tiap tahun, iya benar. ya, Mm-mm. tiap tahun itu kan Mm-mm. biaya kesehatan tuh naik, naiknya sekitar 15 hingga 20% Bu. Kayak gitu ya Mbak Lutfi ya. Kemarin saya lihat Ya, ada betul, statistiknya betul, untuk betul. data kesehatan. Betul, betul. Nah, untuk Apalagi teman-teman, untuk kesehatan ya. Kesehatan ini paling mm-mm, tinggi sama pendidikan itu inflasinya paling tinggi. inflasi sangat tinggi. Jadi Betul. Mm-mm. untuk sobat aspek ini harus mereview kembali uh, polis-polis yang sudah dipunyai, apakah sudah tepat, sudah ngikutin Cukup. zaman ya, Mm-mm. cukup. Mm-mm. Nah, Mm-mm. di industri asuransi kesehatan itu ada namanya sesuai kelas kamar. Jadi ada yang namanya single standard room Betul. atau Mm-mm. double standard room. Nah, Mm-mm. itu salah satu cara untuk mengikuti inflasi kesehatan. Iya. Bukan begitu Mbak Lutfi ya? Bisa dibilang anti inflasi itu malah. Nah, Oh, betul. karena udah pasti setiap nanti ada kenaikan pasti kan kita tetap aja ngikutin yang single standard room. Nah, Mana yang lebih betul. mahal kan yang diambil. Ya kan, Betul, begitu single betul. standard room dia naik, ya pasti kita punya kelas yang minimalnya single standard room. Tetap aja kita bisa pakai Mm-mm. itu, gitu. Iya, Jadi jadi itu lebih nggak aman sih lihat kalau saya harga, bilang. Iya, nggak lihat bener, harganya berapa gitu ya. bener. Nah, setiap berapa tahun sekali kan pasti harga kamar pasti naik. Kalau Pasti, plafon pasti kita cuman banget. segitu kan, ya tetap aja kita nanti nambah kan gitu. Nambahnya kan jauh Ini lebih saya banyak pernah nanti. pernah mereview Mbak Lutfi. Mm-mm, Jadi ada mm-mm, nasabah itu yang sampai sekarang pun mm-mm. mempunyai itu kelas kamar 100.000 Mbak Lutfi. Jadi 100.000. iya, Ya, ya tapi oke lah ya daripada yang nggak punya sama sekali ya. Bener betul. nggak? Heeh. Nah, ya, Terus betul. Jadi tapi nggak pernah sakit kan? Nggak pernah sakit ya belum, orangnya ya. ya puji Tuhan belum Jangan pernah. sampai ya. Jangan Jangan sampai ya. sampai. Atau mungkin mungkin sudah Ah, punya cover dari kantor mungkin ya, Mas Rio ya. nggak punya, ya punyanya cuma itu. Jadi ya memang kita sebagai senior, sebagai ini ya Mbak Lutfi ya senior financial planner harus benar-benar mereview data nasabah yang Ya, sudah kita kita punyai. setidaknya kita menyapa, mengingatkan gitu Mm-mm. kan. Heeh. Apakah Jangan gini, jangan karena sampai. kalau income naik kan pasti kebutuhan untuk proteksi juga naik sih harusnya. Betul banget, Idealnya begitu, betul gitu. banget. Jadi kalau kita Mm-mm. melihat, lah sekarang dengan kebutuhan kelas kamar kelas 3 aja sudah 300 ribuan kalau di Malang ya, Ya, 300 heeh, ribuan. heeh, heeh, betul, betul. Kelas 100.000 itu apa gitu. Maksudnya ya kita harus benar-benar Itu membuka mindset. tapi di sini apa masih ada ya? Di Malang ada nggak? Nggak ada kan? 100.000 apa? Belum, ya nggak ada sih. Memang apalagi di tiap kota ini kita juga ya beda-beda ya Mbak Lutfi ya. Kelas Mm-mm, tiganya di mm-mm, Malang ada yang mm-mm, 400.000. Di daerah-daerah mm-mm. tertentu ya masih ada 250.000 juga masih ada. Ya, Kelas betul, betul. tiganya di kota-kota besar paling sudah sampai 500.000 kan. Jadi ya memang Iya, heeh. beda-beda. Ya, Mm-mm, bagaimana benar. kita bisa mereview bahwa kebutuhan nasabah ini ya harus sesuai dengan inflasi gitu kan Betul, betul. Itu kebutuhannya bagi yang sudah punya gitu kan. Nah, bagi yang sudah punya. bagi yang belum itu Hmm, harus cepat. hmm, Selama masih ada kesempatan, maksudnya masih sehat gitu, income juga masih ada yang bisa disisihkan, udah cepetan, buruan, buruan proteksi betul. Buruan harus gitu. mempunyai satu Iya, proteksi kesehatan, betul nggak? minimal lah, minimal Nah, lah, terus minimal untuk lah. teman-teman yang ini ya, yang mengalami penurunan income,
Mm-mm, Tadi mm-mm. kan Mbak Lutfi udah bilang, ya carilah usaha yang bisa dikerjakan di rumah. Betul. Contohnya, kita ulang lagi nih, apa ini coba? Salah satunya pekerjaan kita, gitu. Kita bisa Hmm, membantu orang dari rumah, gitu. Karena kita betul. bisa menjelaskan informasinya itu by phone, by video call, by Ya, Zoom, gitu. ya, Heeh, jadi kita sambil kerja dari rumah, kita bisa menolong orang, kita juga dapat income, kita juga dapat ya, proteksi, betul. gitu. Itu sih kalau Jadi memang saya banyak cara ya Mbak Lutfi ya. Kita kan betul. sebagai ya orang itu jangan mengeluh. Wah ini pandemik nih, wah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Iya, iya, mulailah kita di mencari cara. benar-benar, heeh. Iya, rasa Betul, kecewa, frustasi itu pasti ada. pasti Pasti ada, ada. pasti ada. Heeh. Hari gini, apa kondisi kayak gini ya gitu. Heeh, Pasti heeh. udah terkurung di dalam rumah, ya kan? Terus apa namanya gaji Nggak bisa dipotong, kemana-mana. nggak bisa Mm-mm. kemana-mana. Ya oke lah, nggak bisa kemana-mana, bisa juga diartikan kita bisa berhemat, stay at Betul. home di rumah aja. Cuman tidak Ah, menjamin karena apa? Tiba-tiba kita pengen apa? Pesen GoFood gitu kan, ya mm. kan, belanja online, ya kan, tetap Heeh. aja income-nya, jadi istilahnya income itu bisa berhenti kapan saja, Betul. ya Income kan, bisa berhenti kapan walaupun saja. apalagi kita di rumah. Nah kalau kita nggak pinter-pinter menyiasati kondisi kayak gini, ya Mm-mm. kita terlibas dengan Betul. keadaan gitu. Heeh. Jadi kita Jadi memang kalau mesti jeli melihat kesempatan apa sih yang bisa kita lakukan saat ini gitu. mm, 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 Terus sama sama ini jaga komunikasi dengan orang lain, dengan teman-teman, terserah mm, mau teman kantor, teman manapun itu bisa mengangkat mood kita juga ya. Jadi kita tetap mm, terhubung lah, kita tetap mm, terhubung. Kemudian kita nanti juga akan ada mungkin kita bisa sharing dengan teman-teman. Apa sih yuk kita mm, bikin apa yuk gitu. Yuk kita ngerjain apa yuk yang bisa menghasilkan nih saat ini gitu. Jadi kita mm, bisa tetap terhubung dengan komunitas kita gitu. Jadi mm, mm. kita mesti memang benar-benar menjaga komunikasi. Jangan udah di rumah udah kita sibuk meratapi nasib gitu kan. Jangan gitu. Itu malah Ah, bikin kita makin frustasi. Nah, sedangkan ah, orang frustasi itu kan bisa juga menurunkan imunitas, gitu betul. kan. Stres Hubungannya toh, stres sama gitu. stres. Heeh, hubungannya sama Mm-mm. stres. Jadi jangan sampai. Walaupun saya sendiri juga, waduh, ini nggak kayak dulu gitu, nggak kayak dulu. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama awal-awal Ah, gitu. ah, Tapi ah, saya berusaha menyesuaikan lagi gitu. betul. Itu, Mas Rio. Ya, betul betul banget. Jadi memang kalau kita sudah menjalankan protokol kesehatan, jangan lupa Mm-mm. untuk teman-teman jaga jarak. Terus yang kedua, Bener. sering cuci tangan. Terus Mm-mm. yang ketiga, ya sebisa mungkin kita mengurangi interaksi sama orang, harusnya fisik ya. Kalau untuk ngobrol kita jangan lupa pakai masker juga. Mm-mm. Betul, Gitu. betul. Benar, Carilah benar, masker yang benar. aman. Nah, jadi Betul. paling nggak teman-teman siapkan minimal 2 masker 1 hari. Jadi Satu hari, ya betul. Ha-ha. 1 hari. Jadi Kalau kalau sudah misalkan ini, yang lebih hemat, mungkin kita bisa pakai masker kain ya. Masker kain. mm, mm, mm. Nah, Sekarang itu banyak kan yang kalau lucu-lucu tuh. sekarang kan fashion juga tuh. Iya, Masker kan fashion jadi fashion banget. fashion sekarang. Jadi kita bisa pilih yang motif-motif gitu kan. Kita bisa juga Uh, nanti menyesuaikan dengan baju yang kita pakai gitu. Misalnya bajunya pink, kita bisa pakai maskernya pink gitu. ya. Jadinya fashion, fashion wajib kayaknya itu sekarang. Mm, mm. Plus Nah, yang namanya masker gitu. ini kalau saya boleh rangkum ya Mbak Lutfi ya. Jadi kalau Mm-mm. rahasianya apa sih? Sedangkan kita sudah ngikutin ya protokol kesehatan. Kita harus jaga Mm-mm. jarak, pakai masker, cuci tangan, eh, banyak-banyak pakai bawa hand sanitizer, terus kita harus Mm-mm. pakai face Mm-mm. shield gitu ya, Google, Mm-mm. kacamata Google gitu. Mm-mm. Dan memang yang penting adalah kita harus mempunyai proteksi kesehatan. Kenapa? Betul. Karena Mm-mm. asuransi kesehatan, karena kesehatan itu pun biayanya juga
cukup lumayan ya Mbak ya kalau kita jadi Iya, 8 apalagi di COVID rumah berapa per sakit. hari sekarang? Nah, itu ada COVID yang ngomong berapa 10 per hari? juta, ada yang ngomong 20 juta, ngeri juga. Memang ada di Ya cover ngeri oleh lah. Heeh. pemerintah, tapi kan ada juga yang Tapi kan tidak di nggak semua. cover, nggak semuanya. Betul Kayak gitu, betul. Mbak. Heeh. Terus yang Benar kedua benar. bagi Jadi teman-teman yang benar-benar. kehilangan Mm-mm. apa ya, bukan kehilangan ya, bagi teman-teman yang mengalami penurunan penurunan penghasilan, nah ini waktunya Anda untuk berkreasi gitu ya, waktunya Anda untuk Berkreasi dan ya beraksi ya, dan beraksi itu yang penting, betul betul banget, beraksi. betul Heeh, sekarang. betul. Heeh. Kita harus Jadi smart nggak work hanya ya, smart work sama hard work. benar 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 benar. Jadi kalau Ini beraksi ya, ya bagaimana income-nya bisa jalan gitu kan. Ada benar lagi benar. tanya, Jadi mulai mulai memutar otak ya, gitu. betul, Jadi jangan menyerah sama keadaan saat ini gitu. Semua ya semua semua dalam kondisi yang sama kok. Kita semua dalam keadaan yang ya menghadapi hal yang sama gitu. betul. Dan yang utama kalau kita mempunyai asuransi kesehatan, kita harus mempunyai asuransi yang on Mm-mm. bill minimal itu minimal loh ya teman-teman. Karena Pakai sakit yang tuh nggak spare hanya loan COVID, ya. Mm-mm. betul. Karena COVID tuh nggak cuma COVID aja. Kok sakit itu Iya, bisa sakit macam-macam, kena TB, digigit di nyamuk tuh ya. digigit nyamuk aja. Ini kemarin saya Hmm. punya ponakan juga 6 hari loh karena DB. Ah, 6 hari kan habis berapa? lumayan tuh. 6 hari udah berapa itu kemarin? Hmm. Ini kemarin hari ke-6 sih. Ini kemarin sih udah mulai naik trombositnya. Jadi belum Hmm. pulang, belum pulang, Oh, belum masih pulang. dirawat ya? Masih, heeh, heeh. Cuman kan karena kondisi kayak gini kita nggak bisa jenguk kan, jadi baik Ya, betul betul. gitu. Ya, jangan lupa Heeh. untuk menjaga ya istilahnya kita benar-benar menjaga dana kita jangan sampai gara-gara sakit di masa saat ini kita kehilangan banyak dana darurat kita kayak gitu ya Mbak Lutfi. Benar, benar. Jadi dana kita kepake karena kita sakit, jangan sampai gitu kan. Betul. Ya Mbak Lutfi, ini Mm-mm. kalau boleh saya simpulkan nih rahasianya Mbak Lutfi ini Mm-mm. kan yang pertama kan emang harus kreatif, betul nggak? Nah, kreatif. Mm-mm. Terus yang kedua kita harus produktif. Nah, Betul. yang ketiga nih kayaknya Mbak Lucy selalu tersenyum dan tidak panik, betul nggak? Karena hati yang gembira adalah obat, betul? Adalah obat. Iya benar. Saya setuju sama Patung itu. Heeh, hati yang gembira Iya. adalah obat. Jadi gini, jadi kita harus benar-benar bisa berpikir dan bertindak positif dalam segala situasi, gitu. Mm-mm. Jangan Dan jangan jangan panik panik karena ya panik Mbak Lucy ya. panik Hmm. itu akan membawa kita lebih nggak karu-karuan lagi, gitu. Malah Tambah lebih nggak bisa mikir berantakan kayaknya. lagi. Iya, malah lebih berantakan lagi yang harusnya nggak apa-apa, malah kita panik malah berantakan gitu kan. Nah, itu dia. Nah, itu Jadi kan kalau yang bisa, paling penting. benar benar. Mm. Karena hati yang gembira adalah obat. Dan kalau kita Iya. lihat Mbak Lucy ini kan selalu tersenyum ya nih ya. Kalau kita lihat di layar. Nah, itu teman-teman. Jadi kita sudah dapat tips dan triknya dari Mbak Lucy. Bagaimana sih Mm-mm. kita bisa melihat bahwa ya harus kita pertama kreatif, inovatif, Mm-mm. produktif. Nah, jangan lupa Mm-mm. tersenyum, jangan panik, dan Iya, teman-teman jangan sampai stres karena hati yang gembira adalah iya, obat. obat. Jadi kita Kayak mesti mempertahankan yang namanya keseimbangan emosi, Mas Rio. ya betul, Oh, jadi betul, memang betul, sulit betul. sih membayangkan emosi ketika harus beradaptasi dengan situasi yang baru, dengan situasi yang Betul, kayak apalagi yang begini. suka baper ya Mbak Lutfi ya. Apalagi suka Oh, baper oh, gitu ya. oh, oh. Namun kita tetap keseimbangan emosi itu perlu, perlu banget ya itu tadi, Betul. biar Oh, imunitas kita juga tetap terjaga gitu. ya balancing of life ya, Karena kan betul ini, ya, harus karena seperti itu. kan agar kita tetap tenang di apa ya di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, Mas Rio. Nah, Kan itu ini kata benar-benar kuncinya itu. eh, makanya teman-teman cari pasti apa yang pasti Nah, bisa kita lakukan, mm, apa yang pasti bisa mengurangi resikonya. Karena mm, banyak ketidakpastian saat ini kan gitu. mm, mm, Yang tadinya apa namanya income-nya sekian jadi sekian gitu kan. Bener-bener nggak mm, pasti kan? betul, betul. Gitu. Apalagi yang Dan jangan lupa ada yang lengkapin asuransi kesehatan sama yang on bill ya Mbak Lutfi ya. betul, 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 betul banget, Mm, betul banget. yang penting banget. Fokus pada masa kini aja. Jadi kita Mm, fokus pada saat ini.
jangan fokus ke tuh dalam jangka waktu ke depan yang lebih lama. Jangan. Jadi kita masih Hmm. fokusnya sekarang. Apa yang Hmm. sekarang bisa kita lakukan? Yang terbaik Hmm. apa? Hmm. Yang pertama ya tadi beradaptasi, ya kan? Betul. Jadi fokusnya apa? Sekarang kita mesti fokusnya ke saat ini. Jangan mundur lagi ke belakang. Hmm. Itu malah kita nggak Jangan selesai-selesai. melihat Melihat ke suka belakang tuh dalam selesai. artian, aduh coba ya dulu Kalau begini, dulu aduh dulu ini, begini. Wah, itu malah itu menambah penyesalan. Nanti itu jatuhnya ke ya, pemikiran kita lagi gitu. betul, Pun kalau betul, kita betul. ngomongin masa depan yang terlalu jauh ya, Hmm. situasi ke depan yang terlalu jauh, itu justru akan menakuti kita, Ya, betul. membuat kita lebih lebih was-was, lebih paranoid gitu kan. Jadi kita Ah, fokusnya sekarang, sekarang apa yang betul, ada di depan kita gitu. Jadi itu yang betul, benar-benar kita harus fokus. Misalkan ya itu tadi, betul. sekarang kita misalkan nih kehilangan pekerjaan atau income kita menurun. Ayo kita mulai cari nih pekerjaan apa nih yang Hmm. ada, yang sekarang ini fokus, yang bisa kita fokuskan sekarang gitu. Hmm. Sama Pekerjaan yang kayak kita, modalnya minim. Modalnya betul. Sama minim. kita kayak Bisa, lagi nyetir ya Mbak uh, Lutfi ya. Kita harus fokus pada uh, apa yang kita lihat ya. Lihat. iya, Ya memang kalau kita benar. ada spion itu kan kita melihat ke belakang. Tapi jangan lihat terus ke belakang. Bisa saja nabrak kayak Iya, gitu kan. benar, benar, benar. Jadi memang tujuannya adalah kita memang fokus pada yang sekarang. Ya kita kerjakan apa yang sekarang dan jangan takut dengan masalah pandemi saat ini. Nah, gitu teman-teman. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk follow akun Asuransipedia. Kita akan berbagi tentang perencanaan keuangan, tentang asuransi, dan berbagai tips dan triknya di situ, teman-teman. Jangan lupa untuk follow. Terima kasih untuk teman-teman sudah join. Sampai jumpa. Dadah.